Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Firiski dari kelompok 1 riset pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemasaran dari minggu pertama hingga minggu ke-7, yaitu meliputi pokok permasalahan, analisis sumber daya, fokus permasalahan, peta empati, dokumentasi wawancara, analisis diagram, pihak yang terlibat, hingga mendefinisikan masalah. Oke, baik. Di sini ada pemanfaatan limbah padat ampas tahu menjadi nugget. Pokok permasalahannya adalah pabrik tahu. Pabrik tahu yaitu suatu industri pangan yang memproduksi tahu, baik tahu mentah ataupun tahu matang. Kenapa dengan pabrik tahu? Pabrik tahu ini menghasilkan limbah padat ampas tahu yang dibuang ke sungai sehingga mencemari lingkungan. Berikut adalah gambaran tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tahu, yaitu pencemaran udara. Kemudian gambar kedua adalah gambar tentang lingkungan pabrik tahu. Yang ketiga adalah gambar di mana sungai sudah tercemar oleh limbah ampas tahu. Analisis sumber daya. Yang pertama, pengolahan ampas tahu, personelnya ada Mira Maulidina dan Risma Melati, kemudian pengembangan bisnis dan startup. Jadi jika permasalahan ini dapat kita atasi dan bisa dijadikan bisnis, kita akan memulainya. Personelnya adalah Tiffany Puspita. Kemudian jika kita sudah memiliki produk, maka kita akan membuat desain produk berdasarkan 3D. Personelnya ada Sela Puspahati. Kemudian kita akan mempromosikan produk kita melalui tim kemampuan komunikasi yang personelnya adalah Rani Firiski. Fokus permasalahan. Fokus permasalahannya adalah limbah ampas tahu. Yang pertama, di mana dan siapa yang terkena dampak permasalahan ini adalah masyarakat di sekitar lingkungan pabrik tahu. Yang kedua, mengapa kami tertarik dengan permasalahan ini? Karena kami ingin mengubah limbah ampas tahu menjadi pangan yang bernilai ekonomi seperti nugget. Yang ketiga, sumber daya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki adalah kami sebagai mahasiswa teknologi pangan Universitas Belanda. Yang keempat, kontribusi yang dapat diberikan, masyarakat dapat memiliki keterampilan dalam mengolah limbah padat ampas tahu. Peta empati. Yang pertama, peta empati dari masyarakat, yaitu Ibu Tuti. Apa yang dirasakan oleh Ibu Tuti? Merasakan bahwa meskipun sudah adanya himbauan dari masyarakat tentang pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh pabrik tahu, pihak pabrik tahu tidak menghiraukan himbauan tersebut. Kemudian apakah yang dipikirkan oleh Ibu Tuti? Ibu Tuti memikirkan harus ada cara untuk menanggulangi limbah padat ampas tahu agar tidak mencemari lingkungan. Yang dilihat Ibu Tuti, air bendungan menjadi keruh dan bau akibat limbah tersebut. Limbah padat dapat menyumbat aliran air sehingga meluap saat hujan deras. Nya, perlu adanya proses pengolahan limbah ampas tahu sebelum dibuang ke bendungan agar tidak mencemari lingkungan. Nya, lingkungan menjadi kumuh dan tidak nyaman. Nya, membuka peluang usaha baru untuk masyarakat sekitar agar limbah ampas tahu dapat bernilai ekonomis. Peta empati yang kedua adalah dari pemilik pabrik tahu, yaitu Pak Parta. Dirasakan oleh Pak Parta merasakan bahwa sulitnya mengolah limbah ampas tahu karena sumber daya yang terbatas dan ilmu pengetahuan yang belum cukup. Kemudian, apakah yang dipikirkan oleh Pak Parta? Pak Parta memikirkan bahwa perlu adanya pelatihan kepada para pegawai dan masyarakat setempat mengenai cara pengolahan limbah ampas tahu. Apa yang dilihat oleh Pak Parta? Pak Parta melihat bahwa dia tuh sangat menyadari bahwa ada pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh pabrik tahu, tetapi tidak memiliki solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nya, peningkatan soft skill pada pegawai dan masyarakat agar bisa menjadikan limbah ampas tahu menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Nya, banyaknya ampas tahu yang dihasilkan namun tidak ada tempat penampungan yang tersedia dan teknik pengolahan yang baik. Nya, produksi tahu masih bisa tetap berjalan dengan baik meskipun belum adanya solusi untuk mengolah limbah ampas tahu. Dokumentasi wawancara. Profilnya pemilik pabrik tahu yaitu Pak Parta, berusia 59 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki perekonomian menengah ke atas, berperan sebagai pengusaha atau pemilik pabrik tahu dan memiliki relasi dan hubungan dengan masyarakat di pabrik tahu.
di sekitar pabrik tahu, kemudian objek dan tempat tinggalnya di kampung irigasi, yaitu lokasi sekitar pabrik tahu. Aspirasinya, Lokata menjalankan usaha sebagai pemilik pabrik tahu. Aspirasinya, ada sumber daya manusia yang dapat menampung dan memanfaatkan ampas tahu untuk dijadikan sesuatu yang dapat bernilai ekonomis. Fokus pentingnya, tidak ada pilihan lain dari pemilik pabrik tahu selain membuang limbah ampas tahu selain ke bendungan. Menarik dari kasus yang kami angkat ini adalah bahwa Pak Partas selaku pemilik pabrik tahu menyadari akan kesalahan yang dibuat, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena belum adanya solusi yang memadai. Analisis diagram. Pencemaran limbah ampas tahu ini dimulai dari pembuangan limbah yang menimbulkan bau dan mengotori air, kemudian tidak adanya fasilitas penampungan limbah ampas tahu, dan dasar masalahnya tidak adanya sarana dan prasarana. Kemudian lokasi pabrik dekat sungai, sehingga memudahkan pihak pabrik tahu untuk membuang limbahnya ke sungai. Pengolahan. Ampas tahu tidak diolah dan langsung dibuang begitu saja ke sungai. Fasilitas dan pengetahuan. Tidak adanya fasilitas peralatan dan pengetahuan mengenai cara pengolahan limbah ampas tahu yang tepat. Dasar masalahnya adalah kurangnya sumber daya manusia pegawai. Sumber daya manusia itu pegawai dan kemampuannya dalam mengolah limbah ampas tahu. Pihak yang terlibat. Yang pertama adalah masyarakat di sekitar pabrik tahu. Yang kedua, kebutuhan atau harapannya adalah lingkungan air dan udara bebas dari pencemaran limbah padat ampas tahu. Kemudian yang sumber daya yang dimiliki yaitu wewenang untuk membuat kebijakan mengolah ampas. Kemudian pihak lain yang terlibat adalah pemilik pabrik tahu. Kebutuhan atau harapannya, limbah padat dari ampas tahu dapat tersalurkan sehingga tidak mengganggu masyarakat maupun karyawan serta lingkungan menjadi bersih. Sumber daya yang dimiliki yaitu wewenang untuk membuat kebijakan mengolah ampas tahu. Pihak lain yang terlibat adalah UMKM sekitar pabrik tahu. Harapannya dapat membuka usaha baru untuk masyarakat agar limbah ampas tahu dapat bernilai ekonomis, kemudian masyarakat pun mendapatkan penghasilan dari limbah tersebut. Sumber daya yang dimiliki adalah pelatihan oleh UMKM dan mahasiswa kepada masyarakat untuk dapat mengolah limbah menjadi bahan pangan yang bernilai ekonomis. Pihak yang relevan terhadap masalah ini adalah pengolah atau recycle limbah. Kebutuhan atau harapannya, limbah padat berupa ampas tahu, dan sumber yang dimiliki alat dan sistem pengolah limbah ampas tahu, kemudian adanya pasar produk olahan ampas tahu. Mendefinisikan masalah. Yang pertama ada isu atau aspek utama yang ingin diselesaikan, yaitu limbah padat ampas tahu. Kemudian mengapa isu atau aspek utama ini penting? Karena limbah ampas tahu mencemari lingkungan, sehingga air di bendungan tersumbat dan menjadi keruh, kemudian menimbulkan bau. Siapa yang memiliki masalah? Tentunya adalah pemilik pabrik tahu. Faktor sosial budaya ekonomi yang berkontribusi pada masalah ini adalah bahwa tidak ada tempat penampungan ampas padat limbah tahu. Kemudian beberapa orang belum tahu cara mengolah limbah ampas tahu. Kemudian intensitas pengosongan tempat pembuangan limbah ampas tahu rendah. Masyarakat belum disosialisasikan tentang bahaya membuang limbah sembarangan. Data apa yang dimiliki untuk mendukung argumen ini adalah bahwa air bendungan di sekitar pabrik tahu mengeluarkan atau menimbulkan bau ketika musim hujan, dan bendungan pun menjadi meluap. Aspek utama lainnya yang terkait adalah manajemen pengelolaan limbah. Mengidentifikasikan masalah. Apa yang terjadi? Air bendungan menjadi tercemar karena ampas tahu yang dibuang sembarangan. Di mana lingkungan terjadi yaitu di bendungan yang berlokasi di pemukiman warga irigasi Cicurug, Sukabumi. Siapa yang terkena dampak? Yaitu warga sekitar kampung irigasi. Yang terlibat sehingga masalah tersebut terjadi adalah pemilik pabrik tahu. Mengidentifikasi masalah yang kedua, solusi untuk menyelesaikan masalahnya adalah bahwa sampai saat ini belum ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian aktivitas yang terjadi terkait masalah adalah proses produksi dan penjualan tahu. Yang terjadi baik di lingkungan adalah kegiatan operasional pembuatan tahu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yang tidak berjalan dengan baik adalah pengolahan ampas tahu yang belum berjalan dengan lancar dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengolah ampas tahu. Pemunculan ide ini
didapatkan dari jurnal analisis pengolahan limbah pada tahu terhadap alternatif industri pangan sosis, kemudian pengolahan limbah pada tahu menjadi bahan pangan, dan kajian teknis pengolahan limbah pada cair dan cair industri tahu. Analisis pengolahan limbah pada tahu terhadap alternatif industri pangan sosis, yaitu ampas tahu dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Yang pertama, solusinya bagaimana program ini menyelesaikannya, yaitu kita dapat memanfaatkan ampas pada tahu menjadi sosis yang bernilai ekonomis. Yang kedua, apa yang dapat kami adaptasi dari program ini adalah ternyata ampas tahu dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai lebih ekonomis. Ketiga, kelemahannya diperlukan pengetahuan dan kompetensi dan fasilitas yang memadai. Yang keempat, kelebihannya adalah dapat menghasilkan produk yang menarik perhatian masyarakat dan banyak diminati karena memiliki nilai gizi. Pengolahan limbah pada tahu menjadi bahan pangan. Bagaimana program ini dapat menyelesaikan masalah? Ampas tahu tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan olahan. Yang kedua, apa yang dapat kami adaptasi dari program ini, yaitu metodenya untuk mengolah ampas tahu menjadi nugget, kerupuk, dan bernilai ekonomis. Yang ketiga, kelemahannya, perlu banyaknya pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan ampas tahu dan diadakannya fasilitas yang memadai. Yang keempat, kelebihannya menambah pengetahuan masyarakat tentang pengolahan ampas tahu agar dapat bernilai ekonomis. Kajian teknis pengolahan limbah padat dan cair industri. Yang pertama, solusinya bagaimana program ini dapat menyelesaikan masalah. Metode menggunakan berbagai metode untuk mencari metode mana yang paling efektif. Yang kedua, apa yang dapat kami adaptasi untuk menyelesaikan program ini. Apa yang dapat kami adaptasi dari program ini, yaitu mengetahui cara pengolahan ampas tahu yang paling efektif dan efisien, serta dampaknya bagi masyarakat. Yang ketiga, kelemahannya adalah masyarakat yang ikut pada umumnya memiliki taraf pendidikan rendah sehingga sulitnya mengaplikasikan metode. Kelebihannya, limbah tahu dapat diolah dengan baik dan tepat. Brainstorming dari kelompok 1, yaitu yang pertama, membuat wadah penampungan limbah ampas tahu sebelum diolah dan dibuang. Kemudian ada pelatihan dan edukasi mengenai cara pengolahan limbah ampas tahu. Kemudian memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar pabrik tahu untuk mengolah limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai ekonomis. Kemudian memberikan keterampilan kepada masyarakat di sekitar pabrik tahu untuk mengolah ampas tahu menjadi nugget melalui kegiatan pelatihan. Kemudian edukasi kepada karyawan pabrik tahu dan masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan dari limbah pabrik tahu. Kemudian menyediakan tempat penyimpanan limbah padat ampas tahu yang akan diolah kembali oleh masyarakat sekitar untuk menjadi bahan pangan. Kelompok ide yang muncul dan benang merahnya atau kesamaan ide antar kelompok. Ide di dalam kelompok. Pertama, memberikan edukasi dan pelatihan tentang limbah ampas tahu dan cara pengolahannya. Kemudian yang kedua, membuat wadah penampungan limbah ampas tahu. Yang ketiga, mengolah limbah padat ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai ekonomis. Yang keempat, membuat wadah penampungan limbah ampas tahu. Pokok-pokok ide dalam desain, edukasi dan pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat agar limbah ampas tahu yang dihasilkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan. Dan untuk solusi permasalahan, limbah ampas tahu dapat bernilai ekonomis dengan cara mengolah limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai ekonomis dan bergizi seperti nugget ampas tahu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.